Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu receiver parabola yang harganya cukup ekonomis sekali, berada pada range harga 150.000 sampai dengan 170.000 saja, telah mendukung Auto Bisque atau Powerful dan beberapa protokol lainnya. Merupakan salah satu line up dari Matrix, yaitu Matrix Burger S2, telah menggunakan firmware K5S. Untuk receiver di bawah harga 170 ribuan, memang tidak banyak yang bisa kita harapkan dari segi quality build up-nya. Jujur saja, dari segi quality build up-nya memang receiver ini sangat ringkih sekali, tidak solid, dan terkesan sangat mudah sekali untuk pecah. Jika kita perhatikan, ukurannya memang tidak terlalu besar. Pada sisi bagian depan, di situ kita dapat melihat terdapat LED display yang ukurannya cukup besar sekali. Di samping paling kirinya ini terdapat tombol power dan beberapa tombol lainnya, seperti tombol volume, tombol channel, tombol menu, dan tombol OK. Sementara untuk sisi bagian kiri dan sisi bagian kanan polos tidak terdapat apapun, dan ini merupakan pada sisi bagian belakang. Pada sisi bagian belakang ini terdapat port untuk LNB in, port upgrade atau RS232, HDMI port, dan dua buah port USB 2. Ini masih menggunakan versi 2. Dan selain dari itu juga terdapat port RCA yang berfungsi untuk audio dan video, dan main switch sebagai tombol untuk power. Pada sisi bagian bawah seperti yang kita lihat terdapat banyak lubang ventilasi udara, tidak hanya pada sisi bagian bawah saja, juga terdapat pada sisi bagian atas, pada sisi bagian kanan, dan sisi bagian kiri. Dengan demikian seharusnya sirkulasi udara menjadi lebih lancar sehingga panasnya dapat terkontrol dengan baik. Receiver ini tidak memiliki LAN port, sehingga apabila ingin terkoneksi ke jaringan internet maka harus menggunakan WiFi dongle seperti ini. Tidak semua WiFi dongle yang didukungnya, adapun WiFi dongle yang didukungnya itu harus menggunakan chipset MT7601. Dan ini sangat mudah sekali untuk kita dapatkan. Range harganya itu berada pada range harga 30.000 sampai dengan 70.000. Nah, sekarang kita beranjak ke remote yang digunakan. Dan ini merupakan bentuk dari remote yang digunakan. Remote-nya ini juga sama seperti WiFi dongle tadi. Ini juga bisa kita beli secara terpisah apabila rusak. Range harganya itu kalau tidak salah kisaran 30.000 sampai dengan 70.000 tergantung dari marketplace tempat di mana kita membelinya. Warnanya itu adalah hitam. Untuk tombolnya ini tidak begitu empuk namun masih nyaman untuk kita pakai. Dan yang aneh di sini adalah pengaturan untuk quick buttonnya. Urutan dari warnanya ini berbeda dari remote-remote kebanyakan, dimana pada remote kebanyakan itu urutannya itu adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Nah, apabila Anda sudah terbiasa menggunakan remote-remote seperti itu, pada saat Anda beralih menggunakan remote ini, maka Anda harus membiasakan diri kembali. Dan tidak berbeda dengan remote-remote yang lain, receiver ini pun menggunakan remote ditenagai dengan dua buah baterai AAA. Kemudian yang punya penyakit jantung. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu dari Matrix Burger S2 dengan menggunakan firmware K5S ini. Nah, ini merupakan tampilan dari menunya, di mana di sini terdapat menu atau submenu channel list, kemudian ada juga installation, tools, app, system, expansion, media center, dan network. Satu persatu akan kita lihat. Kita mulai dulu dari tools. Pada information atau pada informasi dapat kita lihat untuk model ID-nya itu adalah K5S, hardware version dan software versionnya adalah sama versi 1, sementara bootloader-nya itu menggunakan versi tertanggal 7 bulan 1 2016. Last update-nya itu adalah tanggal 9 Desember 2019. Jadi ini tergolong masih baru. Untuk firmware K5S ini dia mendukung DVB Finder. Jadi di sini kita tinggal download aplikasinya di Play Store, kemudian dengan menggunakan aplikasi DVB Finder tersebut dapat kita gunakan untuk melakukan tracking. Namun tidak direkomendasikan ya, karena memang keakuratan dari sinyalnya tidak begitu akurat. Nah, baik, selanjutnya kita lihat ke channel list. Pada channel list ini terdapat submenu TV channel list. Nah, isinya adalah seperti ini. Kurang lebih sebenarnya ini tampilannya itu sama seperti pada receiver kebanyakan, tidak ada sesuatu yang istimewa. Mungkin pada child list ini yang ingin kita lihat, untuk password standarnya itu adalah 000. Jadi dengan menggunakan fitur ini kita dapat mengunci channel tertentu yang kira-kira tidak layak ditonton oleh anak-anak misalnya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke installation karena ini yang paling penting sebenarnya. Kebanyakan dari pengguna gagal untuk melock suatu satelit dikarenakan pengaturannya yang salah. Nah, pada installation ini kita bisa menambahkan daftar satelit, menghapus yang sudah ada atau mengedit yang sudah ada. Tidak itu saja, kita juga dapat mengatur masing-masing konfigurasi dari satelit yang sudah kita tambahkan tersebut. Misalnya untuk Tecom 68 C-band ini, di mana di sini saya menggunakan bukan port 4 sebenarnya, karena di sini saya menggunakan di SEC 8, ada 8 port. Saya akan menggunakan di sini itu adalah untuk ini dia menggunakan port 4 pada DSEC 1.1. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur beberapa pengaturan dari satelit tersebut. Tidak itu saja, kita juga bisa menambahkan atau menghapus transponder yang sudah ada seperti ini dengan menekan tombol disesuaikan saja dengan warnanya. Selain dari itu, kita juga bisa melakukan scanning, misalnya untuk satelit MEASAT 3 ini, kita akan scan, ini bisa dimungkinkan untuk melakukan single scanning seperti ini. Jadi cukup mudah ya cara pengoperasiannya. Nah, kemudian kita lanjut ke aplikasi atau application atau apps. Banyak daftar aplikasi, namun aplikasinya ini sebagian besar tidak bisa kita gunakan. Yang bisa kita gunakan itu hanya M3U Player untuk IPTV dan Extreme. Apabila memiliki akun IPTV berbayar, Anda berlangganan, maka bisa menggunakan Extreme tersebut, tinggal dimasukkan akunnya saja seperti ini. Masukkan username-nya, password, dan URL-nya. Tidak susah ya. Nah, begitu juga untuk file IPTV dengan extension M3U. Nah, ini juga dengan mudah bisa kita input dengan menggunakan receiver ini dengan menggunakan firmware K5S tersebut. Tinggal diinputkan saja seperti ini, tidak susah. Namun ini sudah expire link-nya. Kemudian kita coba masuk ke sistem. Sistem ini adalah pengaturan dari receiver secara umum, tidak ada sesuatu yang istimewa juga di sini, sama saja seperti receiver-receiver yang lain. Kemudian expansion, terdapat menu untuk key edit. Nah, ini ada banyak pilihan, ada untuk BISCAY, kemudian via access, CryptoWord, Dre, Powerful, dan Thunderbird. Untuk BISCAY-nya ini sudah saya hapus, nanti kita akan lihat auto BISCAY gimana cara bekerjanya. Begitu juga dengan Powerful. Nah, baik untuk BISCAY dan Powerful tidak semuanya didukung. Jadi ada beberapa di antaranya itu sudah tidak dapat digunakan lagi. Untuk CA information ini adalah card access, dikarenakan dia tidak mendukung untuk card access, ya tentu saja untuk CA information ini tidak kita gunakan. Ini berkaitan dengan kartu tayang ya. Media center ini akan aktif apabila kita mencolokkan flash disk atau hard disk ke port USB yang telah tersedia. Namun di sini tidak saya colokkan, makanya tidak dapat kita gunakan. Nah, terakhir kita lihat di network. Pada network ini ada beberapa pilihan. Kita lihat dulu pilihan yang pertama yaitu network setting. Pada network setting ini berkaitan dengan mengkoneksikan receiver ini ke jaringan WiFi yang ada di rumah kita. Tinggal menekan tombol yang bersesuaian, tombol hijau, maka dia nanti akan mencari daftar atau list dari WiFi yang aktif di sekitar kita. Nah, kebetulan di sini di rumah saya ini dia menggunakan Home 1 dan sudah terkoneksi. Ditandai dengan adanya S-Line IP address dan ada tanda di bagian bawah yaitu adalah connected. Jadi untuk yang ini dia sudah terkoneksi dengan baik dengan menggunakan WiFi dongle yang kita pasang itu. Tidak semua WiFi dongle yang dia dukung, dia hanya mendukung WiFi dongle dengan kode MT7601 saja. Kemudian yang kedua kita lihat untuk net client config. Nah, ini berkaitan dengan protokol yang dia support, ada CC-cam dan berbagai macam protokol yang lainnya. Nah, untuk CC-cam ini kita bisa menginput lebih daripada satu akun. Jadi banyak akun yang bisa kita pasangkan di sini. Nah, ini kebetulan sudah terkoneksi satu akun ya. Tidak hanya protokol-protokol tersebut, dengan menggunakan firmware K5S ini dia juga mendukung scam. Namun untuk scam ini, apabila sudah kita gunakan pada receiver ini tidak dapat dipindahkan ke receiver lain. Cara inputnya ini cukup mudah sekali, sama seperti receiver kebanyakan. Jika ragu, silakan lihat link yang terdapat pada pojok kanan atas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kualitas dari gambarnya. Namun sebelum itu kita akan coba lihat dulu kecepatannya untuk AutoBIS ya. Kita akan ambil pada satelit Tecom 68 untuk ANI Plus. Kita coba ya di sini, kita tunggu. Nah, ini prosesnya masih. Nah,
Oke, cepat ya, tidak lama. Nah, gambarnya langsung keluar. Ini untuk auto biscay-nya. Gambarnya pun kalau menurut saya bagus untuk kualitas receiver yang harganya di bawah 200.000 ya. Nah, kemudian kita coba untuk fitur yang lainnya, misalnya pada satelit, kita coba untuk Upstart 7. Upstart 7 ini kita ambil yang channel XD-nya saja misalnya. Nah, ini untuk kualitas gambar HD-nya. Cukup bagus sih menurut saya, tidak ada masalah sama sekali. Oke, kita akan coba untuk memilih untuk yang channel-channel HD saja, misalnya yang ini ya. Nah, ini bisa dilihat bagaimana kualitas dari gambar dan suaranya. Untuk suaranya ini memang agak saya turunkan sedikit. Baik, saya akan coba maksimalkan volumenya agar bisa didengar. Nah, kemudian kita coba untuk yang untuk auto powerful. Nah, untuk powerful ini tidak semua channel bisa, malahan hampir semua dari channel yang ada itu udah menghilang, sudah tidak didukung lagi untuk itu. Termasuk channel-channel yang terdapat pada satelit Measat 3 ini. Seperti yang kita lihat ya. Ini walaupun ditunggu dengan waktu yang lama, tadi sebelumnya udah saya cobakan, tidak berubah sama sekali. Namun ini belum saya bandingkan dengan receiver yang lain, apakah pada receiver yang lain juga terjadi seperti ini. Oke, nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Nah, kemudian kita lihat untuk siaran-siaran FTA-nya, kita akan lihat pergantian dari channelnya. Kita ambil misalnya pada satelit Measat 3 orang tua sebagai upaya untuk terhindar dari paparan virus corona yang mengintai setiap. Kita akan coba ya misalnya untuk Trans TV. Pribadi personalnya kalau menurut gue ya. Jadi kita akan mute suara. Jadi gue kemana-mana dulu ya fun friend. Nah, bisa dilihat di situ untuk perpindahan channelnya cukup cepat, tidak ada jeda malahan kalau saya perhatikan. Nah, jadi semoga review dari receiver ini, Matrix Burger S2 dengan menggunakan firmware-nya itu adalah K5S bermanfaat. Dan tentunya walaupun receiver ini bukan merupakan receiver yang baru lagi, namun ini masih layak untuk kita pakai dikarenakan fitur-fitur yang dimilikinya sama saja atau hampir sama dengan receiver kekinian. Baik, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.